drama ini tuh konflik politiknya tebel banget gitu. Sampai seakan-akan kayak sedang menguji tingkat kecerdasan gue. Kayak ini ribet banget, bahas apa coba. Di saat yang bersamaan, ayahnya Kang Hisu, sang Perdana Menteri, malah dikirim ke dinasti Qing. Apalagi setelah Raja Liin tahu kalau Mongo itu aslinya cewek, ya dia makin bucin dan makin galau lah dia. Ternyata ya, spoiler jangan, ya ternyata dia jahat banget lah pokoknya. Dia nonton drama Seguk berarti lo harus sudah siap buat ngadepin berbagai konflik politik yang bikin stres tentang kudeta dan rebutan kekuasaan. Semua orang tuh saling sikut rebutan pengen jadi raja, tapi segitu aja udah berhasil jadi raja dan punya kekuasaan, malah jadi stres dan menderita. Terus ngapain lo jadi raja? Penasaran kan gue lagi bahas drama apaan? Sini gue bisikin. Kali ini gue bakal ngebahas plot dan karakter dari drama Captivating the King. Sesungguhnya kalau boleh jujur, ketika nonton drama Captivating the King ini, hati gue tuh berasanya kayak terbelah. Di satu sisi gue ngerasa drama ini tuh konflik politiknya tebel banget gitu. Sampai seakan-akan kayak sedang menguji tingkat kecerdasan gue. Kayak ini ribet banget, bahas apa coba. Tapi di sisi lain gue ngerasa kayak gue harus nonton dramanya Jo Jong Suk yang berperan jadi raja yang karismatik, ya harus aja gitu. Jadi emang alasan gue nonton drama ini sangatlah subjektif. Karena kalau yang main bukan Jo Jong Suk, mungkin dramanya bakal gue drop. Karena gue gak tahan banget sama konflik politik yang tebel. Dimana dalam setiap adegan tuh selalu ada itu para menteri yang berjenggot dan berjubah rapat untuk kudeta dan rebutan kekuasaan. Banyak banget adegan kayak gitu. Baiklah, jadi gue akan merangkum plot yang ribet dan ngejelimet berbelit-belit dari drama Captivating the King ini dengan bahasa yang lebih sederhana, mudah-mudahan bisa ya. Pangeran Liin adalah adik dari Raja Lisun yang sedang berkuasa. Dan demi mencegah terjadinya perang, Liin tuh sempat dikirim ke dinasti Qing sama rajanya sebagai tawanan perang. Tapi ketika balik lagi ke Joseon, ternyata Raja Lisun malah jadi curiga dan suudon nih sama si Pangeran Liin karena dianggapnya dia mau kudeta dan mau ngerebut tahtanya. Padahal itu cuma gosip doang, bohong itu sebenarnya. Setelah menderita sekian lama, pas balik lagi ke Joseon, Pangeran Liin malah dicuekin dan dijutekin sama si raja. Gosip kalau Liin pengen kudeta ternyata viral banget dan nyampe ke rakyat jelata tuh. Akhirnya suatu hari ketika dia lagi nongkrong, terus dia ngedengerin rakyatnya ada yang ngegibah dan ngegosipin dia. Ternyata ada satu orang, seorang pemain baduk yang dengan gagah berani ngebela dia. Akhirnya dia pun jadi sahabatan sama si Mongo yang merupakan pemain baduk yang jago bener. Padahal sebenarnya gue bisikin ya, sebenarnya Mongo ini adalah anak dari Perdana Menteri yang namanya Kang Hisu yang lagi nyamar. Nah, saking jagonya dia main baduk, ya pokoknya dia selalu menang tuh kalau main baduk. Kerjanya tiap hari adalah keliling kampung, ngajakin orang-orang main baduk terus taruhan. Setelah menang, duitnya dipakai buat nebus tawanan Joseon yang mau dijual jadi budak. Udah mah ya, Pangeran Liin tuh udah dicurigai pengen kudeta. Ternyata rajanya beneran mati dong, diracun. Setelah melalui berbagai pertikaian dan perdebatan, akhirnya Pangeran Liin beneran naik tahta jadi raja. Karena saat itu Pangeran Mahkota yang seharusnya jadi raja itu usianya masih kecil. Di saat yang bersamaan, ayahnya Kang Hisu, sang Perdana Menteri, malah dikirim ke dinasti Qing. Sedangkan ia sendiri malah ketangkep dan difitnah, akhirnya masuk penjara. Nah, ketika dia tahu nih kalau sahabatnya naik tahta jadi raja, wah dipikirnya gue punya orang dalam nih, gue bisa minta bantuin dia buat ngebebasin gue dari penjara dan nolongin bokap gue yang dikirim ke dinasti Qing. Tapi ternyata hal itu tidak terjadi. Ini si Pangeran Liin setelah jadi raja, kelakuannya jadi berubah. Dia udah gak nganggep Mongo jadi temennya lagi. Mongo udah gak dianggap jadi sahabat, dia beneran dipenjara, dijadikan budak dan dikirim ke perbatasan. Walaupun akhirnya dia sempat kabur. 3 tahun kemudian Mongo bertekad buat balas dendam. Ya cuman tekad dan niat doang yang balas dendam. Karena ternyata setelah ketemu sama raja malah naksir-naksiran. Apalagi setelah Raja Liin tahu kalau Mongo itu aslinya cewek, ya dia makin bucin dan makin galau lah dia. Hisu hatinya jadi makin tercabik. Di satu sisi dia tuh pengen balas dendam sama rajanya karena udah bikin dia jadi budak dan bikin ayahnya pergi ke dinasti Qing. Tapi di sisi lain itu hatinya susah untuk dikendalikan karena udah terlanjur cinta. Loh gimana coba? Jadi gimana nih? Apakah kisah cinta mereka akan berlabuh atau tarik ulur terus dan akhirnya karam? Ya kalau kata gue sih mending lo nonton aja.
Drama Captivating the King emang drama yang konflik politiknya tebel sehingga lu tuh butuh konsentrasi tinggi untuk bisa menontonnya. Untuk bisa menikmati drama ini minimal lo harus paham konteksnya dan tahu sedikitlah tentang tata cara dan silsilah kerajaan di Joseon. Misalnya di drama ini ya, tahta raja itu harusnya turunnya ke putra mahkota. Tapi karena si putra mahkotanya usianya masih kecil dan kalau dia naik tahta, dia bakal dikendalikan sama parlemen dan menteri yang di belakangnya. Akhirnya yang naik tahta adalah adiknya si raja. Tapi yang jadi persoalan adalah nanti tahta selanjutnya bakalan turun kemana? Apakah ke anaknya Raja Liin atau ke keponakannya? Si anaknya raja terdahulu. Nah itu kan yang jadi masalah, makanya pada rebutan nih orang-orang. Tapi berhubung gue suka drama seguk, jadi gue sih kuat-kuat aja nontonnya. Jadi kalau lu ngerasa mental lu kuat buat nonton drama ini, ayo cobain nonton drama ini terus nanti kita gosip ya. Fakta menarik tentang drama Captivating the King. Dalam drama Captivating the King, Shin Sek-kyung yang menyamar jadi cowok itu dikritik abis-abisan karena dianggap terlalu cantik dan terlalu feminin. Ya juga sih, gue juga ngerasa kayak gitu ketika dia nyamar jadi pemain baduk, dia tuh kekeh pakai full make up. Bahkan cara ngomong dan cara jalannya juga masih kayak cewek dan masih cantik banget. Ya gue setuju sih. Sebaliknya, akting Jo Jong Suk yang memerankan raja yang karismatik menuai pujian. Yang mana gue juga setuju banget. Gue tuh sampai bisa lupa sama perannya dia terdahulu sebagai Lee Ik Jun di drama Hospital Playlist karena ketika jadi raja itu beneran terlihat dingin dan karismatik dan terlihat kayak memendam rasa aja gitu, keren. Rating dari drama ini juga lumayan sekitar 6-7% yang mana kalau untuk ukuran drama seguk dengan plot seribet ini itu lumayan sih. Gue akan mengomentari komentar para netizen tentang drama ini dari K-Drama Manfest. Myungha kalau lo sampai berkhianat gue tebas pedang seperti Liin menebas bapak lo. Myungha kalau lo sampai berkhianat gue tebas pedang seperti Liin menebas bapak lo ya. Nah, Myungha ini adalah second lead yang tiada artinya. Second lead yang gak dianggap yang udah deh lu mending gak usah ada. Makanya ini kalau misalnya dia sampai nikah sama Myungha ini kecil nih bukunya. Gak ada plot terusannya. Oke, silakan. Ini emang lo harus nonton dramanya untuk tahu tweet ini. Pantesan sejak awal Sender tuh kayak suspicious ya ke dia. Ternyata ini Dayang ini, ternyata ya, spoiler jangan. Ya ternyata dia jahat banget lah pokoknya. Dia ngeracun. Racunnya lo tahu nggak taruh di mana? Nih di sini. Ya spoiler. Dia udah jangan lanjut. Racunnya di sini. Jadi kalau misalnya lo tahu ada sound di TikTok yang bisa nggak? Bisa, tapi mati. Nah, ini dia bisa bareng nggak? Bisa, tapi mati. Tapi ternyata nggak mati. Kan endingnya nggak mati, ya kan? Siapa yang mencium bendera kuning yang sangat kuat? Wah, ini tweetnya nggak bener nih. Prediksinya salah. Oke. Buat lo yang suka dengan plot penyamaran kayak Captivating the King, berikut ini gue kasih beberapa rekomendasi drama Korea dengan tema yang serupa. The King's Affection yang mengisahkan tentang Dami si Dayang istana yang terpaksa menyamar jadi pangeran mahkota. Aslinya dia tuh emang kembaran sama pangeran mahkota, tapi ketika bayi dia dibuang karena kalau zaman dulu bayi perempuan itu merupakan aib. The Tale of Nokdu mengisahkan tentang Nokdu yang menyamar jadi cewek untuk bisa menyusup ke kampung janda demi mendapatkan informasi. Di drama ini lo bisa ngelihat Jang Doyeon berperan jadi janda yang gengges dan kemayu banget ketika berperan jadi janda. Sung Kyung Kwon skandal yang mengisahkan tentang Kim Yeon Hee yang terpaksa menyamar jadi cowok supaya bisa masuk sekolah Sung Kyung Kwon. Karena zaman dulu tuh cewek nggak boleh sekolah, jadi yang boleh cuma cowok doang. Nah jadi buat lo yang lagi kangen sama Park Min Young baru kelar nonton drama Marry My Husband, nah boleh cobain nonton drama ini. Jadi barusan udah gue bahas sampai tuntas drama Captivating the King. Gimana? Lo kuat nggak nonton sampai tamat? Coba tulisin adegan paling ribet menurut lo di drama ini di kolom komentar. Jangan lupa juga buat like dan subscribe. Annyeong! Si pemain baduk itu malah belain dia dan jadi temenan sama Pangeran Liin yang
Gimana sih, gue aja bingung plotnya. Duitnya dia pakai buat menebus para tawanan Joseon yang mau dijual jadi budak. Budak. Ada paman, jangan paman sih. Oke. Bukan, adiknya itu berarti pamannya si pertama. Oke, jadi aku ulang. Yang mana ngulangnya? Bisa jadi drama ini. Dari awal. Oke. Akhirnya Moa beneran di penjara.